Saya pernah ada di kondisi yang orang lagi bahkan kalau dibilang sudah tidak diskusi lagi, berdebat gitu, terkait dengan mantra nih. Iya, iya. Ada satunya bilang karena dia mempelajari banyak mantra, dia cerita dengan mantra A, B, C, D, dan segala macam. Kemudian satu orang adalah dia sangat-sangat mengidolakan penyederhanaan. Itu selalu kalimat yang keluar. Yang perlu gini-gini gitu. Mantra bahwa ibunya mantra itu adalah Gayatri Mantra. Ketika kita mau memusatkan perhatian kita, memusatkan pikiran kita, cipta, rasa, dan karsa kita kepada Sang Pencipta. Ada yang kita membutuhkan mantra yang panjang, ada yang kita membutuhkan mantra yang pendek, sampai ada yang bahkan tidak mengucapkan apa-apa. Bermantra dengan mengucap itu ada energi capek juga kalau dilakukan lama gitu. Om Burbuah Swah gitu berulang-ulang dilakukan 1 jam itu kadang-kadang malah menguras energi tiang gitu. Kalau diem semakin lama semakin tenang rasanya. Salam rayu Pak Butuh, Pak Rahayu, Dokter, Pak Napi Dokter, Gata, Pak sehat? Surya. Demi Tasgen. Aduh, panten sih malu. Udah lama nih nak jadi pemenang. Daya. Ya. Tapi sehat. Sehat. Ya, Suksma, sudah kembali kita bisa ngobrol-ngobrol asik. Pokoknya kita tidak memvonis benar salah. Betul. Hanya diskusi, semoga ada hal-hal yang bisa diambil sebagai Betul. pemaknaan yang selaras dengan kehidupan kan gitu. Ya. Niki, Pak Butuh, tiang langsung aja Pak Dokter. Saya pernah ada di kondisi yang orang lagi bahkan kalau dibilang sudah tidak diskusi lagi, berdebat gitu, terkait dengan mantra nih. Iya. Ada satunya bilang karena dia mempelajari banyak mantra, dia cerita dengan mantra A, B, C, D, dan segala macam. Kemudian satu orang adalah dia sangat-sangat mengidolakan penyederhanaan. Itu selalu kalimat yang keluar. Yang perlu gini-gini gitu. Mantra bahwa ibunya mantra itu adalah Gayatri Mantra itu sendiri. Gitu. Kenapa kita harus gini? Beliau mengatakan seperti itu. Kenapa harus belajar segala macam? Cukup ibu mantra. Bahkan kemudian ada lagi yang menyambungkan, kan ada inti mantram lagi. Itu ibunya Indri Mantram itu adalah Om Mantram gitu. Dengan pelafalan tertentu itulah inti dari semua mantram. Nah, menyikapi itu seperti apa Pak Dokter? Karena ada pertanyaan terus begitu, udah belajar mantra lain cukup Om Mantram aja. Seperti itu. Kira-kira gimana melihat ada diskusi yang lebih tepatnya sudah apa sebutannya nih ke ada yang debat. Ada yang bilang Gayatri Mantra adalah intinya atau ibunya mantra. Ada yang bilang mantra. Ada yang bilang kita harus sesuaikan dengan apa doa kita gitu. Sebenarnya mana yang benar gitu maksudnya? Ya seperti itu. Gimana Pak Dokter? Jadi ingat dengan kewah-kewah Pak Dokter. Iya. Jadi ingat dengan acara ini sudah. Berpacu dalam melodi. Gimana apa kaitannya? Jadi kaitannya begini. Ada yang bisa terkonek dengan yuk kita sama-sama pusatkan konsentrasi kita pada lagu ini gitu. Ada yang kemudian butuh beberapa note untuk mengerti lagu ini maksudnya. Tapi ada yang dengan satu gitu aja sudah ketahuan ini lagu ini gitu. Sehingga cukup dengan satu note saja, satu suara di piano misalnya, dia sudah langsung dapat lagu ini maksudnya gitu. Tapi yang lain panjang sekali sampai mengucapkan syairnya, ini lagu ini judulnya ini kan gitu. Masih ingat ya? Iya Pak. Jadi artinya kelihatan sama. Umurnya kita. Ya. Kalau masih nonton berpacu dalam melodi kelihatan umurnya. Udah ngomong. Jadi artinya mantra sama. Ketika kita mau memusatkan perhatian kita, memusatkan pikiran kita, cipta, rasa, dan karsa kita kepada Sang Pencipta. Ada yang kita membutuhkan mantra yang panjang, ada yang kita membutuhkan mantra yang pendek, sampai ada yang bahkan tidak mengucapkan apa-apa, sudah langsung terkonek gitu.
Nah, sehingga pernah disampaikan seperti ini Ki Surya. Ya. Setidak-tidaknya kalau kita beragama Hindu, kita harus Trisandya, mengucapkan mantra Trisandya 3 kali sehari. Ya. Waduh, 3 kali sehari, siang saya sibuk, masa lagi nyetir di jalanan ngomong gitu ya. Oke, kalau begitu pagi dan sore. Ya. Kalau pagi saya sudah bangun pagi-pagi jemput tamu, ya udah nanti sore-sore lah pulang dari kerja gitu. Itu juga nggak sempat saya. Ya. Jadi 1 kali pun mengucapkan puja Trisandya nggak sempat. Oke, kalau gitu karena cukup panjang kan, bisa 10 menit duduk bla bla bla, itu panjang lumayan kan. Nah, udahlah kalau begitu mantra pertama aja lah. Gayatri. Gayatri mantram gitu. Akhirnya, nah mantram Gayatri kan tetap harus duduk itu. Nggak cukup juga. Oke, kalau nggak cukup, ucapkan kata Om aja. Om. Masa sih kekurangan waktu juga gitu. Itu nggak enak juga kalau saya coba mengucapkan kata Om saja. Nah kalau gitu nggak usah mantra. Terus apa yang saya lakukan? Lakukan apa yang kamu bisa lakukan yang terbaik. Gitu. Jadi pada akhirnya berpikir, berucap, bertindak yang baik itu pun mengalahkan semua mantra katanya. Nah artinya semua itu benar. Semua benar di tempatnya masing-masing. Tapi kalau bicara kembali kepada Gayatri mantram, kenapa mantram pertama disebut mantram ibunya mantram? Kalau ibu kan melahirkan banyak hal. Nah, kenapa? Karena kalau benar-benar kita ucapkan mantram yang pertama dan kita mendapatkan berkah akibat pengucapan mantra itu, tentu akan menghasilkan banyak weda-weda lain. Weda artinya dalam pengetahuan kan, karena begini, Om ya Tuhan, kan artinya Om ya Tuhan, yang pencipta, pemelihara dan pelebur, Ang Ung Mang gitu. Om, Bur, ya kecerdasan, wahai Tuhan kecerdasan semesta tak terbatas yang berkuasa atas Bur, alam bawah yaitu tubuhku, ya dalam diri aja dulu ya. Alam bawah yaitu tubuhku, kecerdasan yang berkuasa atas pikiranku, Bur buah, Swah yang berkuasa atas atmanku atau ruhku. Nah, jadi kita sudah menyebutkan 3 hal dan memanggil semuanya. Ya, para dewa yang ada pada tubuh kita, pada pikiran kita dan pada ruh kita. Kepadamulah aku memusatkan pikiran. Tat sawitur wariniam bargo dewasu dimahi yang bercahaya cemerlang. Engkaulah yang bercahaya cemerlang. Diuyu naf pracu dayat. Berkahilah aku cahaya terang pengetahuan. Nah, ketika kita mengucapkan berkahilah aku cahaya terang pengetahuan, artinya apa? Kita memohon pengetahuan. Kalau sudah diberikan cahaya terang pengetahuan, lalu dikira dialirkan pengetahuan, kan sisanya mengikut, melahirkan pengetahuan-pengetahuan berikutnya. Artinya kita menginginkan sebuah insight. Insight untuk apa? Untuk kemudian melahirkan produk-produk, inspirasi tulisan-tulisan. Nah, itu sebabnya. Jadi dia tahu bagaimana caranya mendapatkan kesembuhan. Oh, saya sakit ini, kemana saya harus berobat, apa yang harus saya berobat. Ketika dia mengucapkan mantra itu, terangilah aku cahaya terang pengetahuan, tiba-tiba muncul Faras gitu misal Pak Putu. Kalau Tiang misalnya nggak tahu tentang kandepat, dimunculkan ilmu kandepatnya, ngetik. Itu contoh bagaimana kekuatan di mantram Gayatri. Artinya ketika kita pahami maknanya gitu. Selama ini kan kita tidak pernah pahami maknanya. Akhirnya ujung-ujungnya mantranya dianggap dengan mengulang-ulang ini, saya pasti sakti. Sementara disuruh belajar nggak mau. Ini bahaya. Diajak belajar nggak mau. Tapi mintanya apa? Terangilah aku cahaya terang pengetahuan. Gitu jadi mantranya Pak Putu. Tapi begitu ajak ngobrol spiritual, ajak ngomong pengetahuan, jawabannya apa? Ngujang aja kalau dia apa gitu. Lalu apa gunanya kemudian mantram Gayatri? Ya Tuhan, berikanlah aku perut yang kenyang, dibawain makanan, aku tidak mau makan. Gitu. Sama dengan itu. Minta cahaya terang pengetahuan, diajak belajar, enggak mau, gimana caranya coba? Sama dengan orang minta kesembuhan, dikasih obat, nggak diminum. Ya kira-kira seperti itulah. Gimana Pak tuh? Apa kayak merenung dari tadi? Ada Gayatri mantram. Seberapa pentingkah mantra dalam hidup kita? Atau Gayatri mantra gitu? Tadi di Bali ada istilah Trisandya, 3 waktu kita untuk terhubung atau terkoneksi. Saya menarik itu. Tapi biasanya saya jarang menggunakan Trisandya, tapi saya pakai 2 sandya.
siang susah ngatur. Jadinya waktu Pagi pagi sore. dan waktu sore saya ngambilnya. Ya. Karena saya berpikir memang kita seperti membuang waktu sedikit dengan melakukan ritual sembahyang atau menenangkan diri dengan mengulang-ulang nama mantra. Baik itu Gayatri maupun mantra-mantra kesukaan kita gitu. Kesukaan kita, mana saja boleh. Tapi akhirnya saya mendapatkan analogi yang sangat sederhana untuk menjelaskan manfaat mantra gitu. Mungkin sebelumnya susah saya menjelaskan, analoginya begini. Sebuah tulisan akan sulit dibaca kalau tanpa spasi. Iya, betul. Ya, gimana sulit sekali. Misalnya aku anak sehat, suka belajar, suka minum susu, tapi hilangkan spasinya. Aku spasi anak, spasi sehat, spasi suka, spasi belajar, spasi menjadi spasi pintar. Itulah enak dibaca. Hidup kita pun saya merasakan jauh lebih teratur, jauh lebih mudah ketika kita kasih jeda-jeda di antara semua kegiatan itu. Pikiran yang tenang, tapi di balik ketenangan ada terfokus gitu. Ada makna-makna ya, banyak hormon nantinya akan tumbuh gitu. Makanya bertuahkah ritual kita sembahyang dengan mengulang-ulang mantra itu, ya terutama Gayatri atau nama mantra apapun, nama ya, Tuhan, menyebut-nyebut nama Tuhan, japam gitu, nama mantra, sangat bertuah bagi saya dalam kehidupan saya. Karena saya sangat menolong dalam segala aktivitas yang begitu sibuk. Dalam 6 jam, itu pikiran saya kemana-mana. Mikirin pekerjaan, mikirin karyawan, mikirin tugas, tanggung jawab, gitu. Ngambil komputer, seperti cepat sekali waktu gitu. Tapi menjelang sore, ada titik jenuh sudah. Ya kan, kejenuhan yang luar biasa, kebut gitu loh. Mandi sebentar, ya sembahyang, duduk tenang, cari suasana enak dulu gitu. Kalau sempat olahraga dulu sebentar biar keringat gitu, baru kemudian sempatkan sembahyang. Ya, tergantung 5-10 menit, 15, setengah jam, 1 jam, ya silahkan masing-masing. Nyamannya di mana gitu. Nah, tadi Gayatri kan sudah dijelaskan sama Pak Dokter apa maknanya. Setidaknya dengan kita bergayatri atau mengucap nama Tuhan atau nama mantra gitu, ya kita tidak berharap berkah, ada nanti uang langsung menjadi kaya. Bukan itu sih tujuan saya bermantra atau bergayatri itu. Tapi tujuannya kita diberikan ketenangan sehingga bisa melanjutkan kehidupan. Kalau tadi dibilang cahaya terang, kembali ke titik nol. Baterai itu 100 lagi gitu. Lagi 100 untuk bisa memulai lagi kehidupan ini. Itu yang saya dapat. Makanya pertanyaan tadi bertuah enggak? Bagi saya sangat bertuah. Itu karena menjadikan dalam hidup kita itu spasi, jeda-jeda di antara segala kegiatan, sehingga kita lagi naik lagi, bekerja lagi, turun lagi energi kita, istirahat sebentar, naik lagi gitu. Kadang-kadang dengan kita bermeditasi atau mengulang nama Tuhan, saya paling senang itu mengulang tanpa suara, karena ternyata bersuara, kalau tiang ini meditasi bermantra dengan mengucap itu ada energi capek juga kalau dilakukan lama gitu. Om Bur Boah Swah gitu berulang-ulang dilakukan 1 jam, itu kadang-kadang malah menguras energi tiang gitu. Kalau diem semakin lama semakin tenang rasanya gitu. Jadinya dalam hati saja saya merasa lebih bagus. Dan biasanya kalau saya pas bagus meditasinya gitu, tidur 3 jam pun bangunnya segar gitu. Seperti ada pengganti waktu tidur. Saya tertarik Pak tuh terkait dengan jeda, the power of jeda gitu ya. Saya kaitkan dulu itu di luar dari kita bicara Gayatri Mantra. Nah, jeda, apa yang disebut dengan jeda gitu? Jeda itu adalah bagaimana kita ada waktu sedikit dari aktivitas kita yang rutin.
Bahkan orang yang rutinitasnya hanya memantra, gitu, jedanya adalah memikirkan duniawi. Betul, melalui. Entah itu melalui, entah itu bekerja. Bekerja. Gitu. Karena seringkali juga, gitu, mohon maaf ini, terkait dengan saya di Minddev itu banyak juga situasi-situasi tertentu yang justru sebaliknya, Pak Tuh. Banyak bermantra. Ya, jedanya tidak ada, jadi Ya, ya. kesana laku gitu ya. Ya. Segala hal dilupakan, baik dia lupa dengan dirinya, baik dia lupa dengan keluarganya, anaknya, pekerjaannya, hanya kesana saja. Sehingga jeda itu dibutuhkan kan gitu. Ya. Nah, seringkali juga orang lupa tentang bagaimana memfungsikan jeda itu sendiri atau menciptakan jeda itu sendiri. Ya. Karena contoh analogi yang paling gampang saja. Ketika kita bicara makanan yang paling enak pun menurut kita, Kalau dimakan terus nah, menerus, ketika itu terus tanpa jeda, ya, akan ada satu titik bosan titik yang sangat membosankan dan jadi tidak enak. dan sangat tidak enak. Gitu. Tetapi ketika ada jeda, ada selingan, ada hal yang kita buat satu momen tertentu untuk tidak melanjutkan itu terus menerus, akan ada satu rasa yang berbeda gitu. Nah, mungkin itu juga sebagai satu pemahaman yang membooster bahwa kenapa Gayatri Mantram juga sangat penting untuk dilakukan kan gitu. Jadi membuat satu jeda tertentu dalam keseharian kita, kan kita punya 24 jam nih. Ya, Paling tidak ada jeda tertentu untuk kita duduk tenang, betul. ya, untuk menghilangkan dulu atau bahkan merenungkan apa yang sudah kita lakukan sehingga ada hal-hal tertentu yang kita bisa dapatkan sebagai pembelajaran kan gitu. Betul. Nah, Ternyata ini ada di ajaran Kandepat ini, Ya. Pak Putu membuat yang tadinya tidak muncul jadi muncul. Ya, Tentang gimana? spasi tadi itu. Iya. Spasi, space, Iya. ruang. Iya. Ruang itu akase. Ya. Nah, dalam hidup ini kan kadang-kadang kalau kita bicara tentang Kandepat kan pertiwi, apa, teja, bayu, akase. Kase tengah. Pertiwi. Ada saatnya hidup kita tuh benar padat. Padat dengan kegiatan, padat dengan pemikiran. Ya, gitu. Iya. Kemudian pertiwi apa seperti air, Ya, mengalir ke sana kemari, ngikutin arus gitu. Ya. Pada saatnya kita pertiwi apa, teja mengejar kecemerlangan cahaya-cahaya, cahaya kesuksesan, cahaya harta, cahaya Ya, cinta. semangat. Kemudian akhirnya demi itu akhirnya kita menggunakan bayu, energi kita habiskan. Pada akhirnya kita harus masuk ke wilayah Tengah. akase. Untuk apa? Menjadi diri sendiri. Untuk spasi itu, Karena space. akase itu diri kita, Ya. menjadi diri sendiri. Nah, jadi tadi itu benar, hiatus, jeda, akase, spasi, space, yaitu bagaimana kita menjadi diri sendiri. Yang harusnya istirahat ya istirahat, Betul. istirahat dari kerja atau bahkan capek istirahat, jedanya adalah bekerja. Itu dia. Sama kayak tiang lama duduk, capek. Ya, capek juga menulis lama terus duduk, kan? Nulis terus. Capek istirahat dari nulis, melakukan hal lain, Ya, nyapu. nyapu, jalan. Atau bahkan yang tadi Pak Dokter sampaikan, Ya. terlalu banyak istirahat tidur, capek juga. Capek. Ada Lakukan jedanya. aktivitas lain jeda, fisik. berupa apa, olahraga atau Ya. apa. Tuh langsung sakit bangkang bergerak langsung dia. Keru ya. Iya, karena Memang harus kita ada harus jeda. bergilir terus. Iya. Space saja, akase saja, terus ruang kosong aja. Nah. Apalagi kalau kantongnya akase, terus ruang kosong terus. Nggak ada yang Makanya memadat di sana. kita pun di The Mitos ini kan sibuk bekerja masing-masing. Iya. Pak Surya, Tiang, Pak Dokter. Iya. Jedanya sekali Di The Demitos. Mitos. Buat press pikiran. Iya. Sambil menggali-gali sampai ketemu ruang kosong berupa O. Iya. Oh, gitu. Karena kan perjalanan kita penuh dengan pertanyaan-pertanyaan. Dalam kaitan itu berarti kita bisa pastikan bahwa Gayatri Mantram itu penting. Oh ya, sangat penting. Selain pemaknaan, Iya. adalah hal lain yang memang sengaja Iya. dibuat menjadi 3 jeda dalam sehari itu untuk kita komplementasi dalam Iya. diri kan gitu. Untuk kita kembali menyadari diri atau apapun itu, Iya. setidaknya ada jeda sehingga kalimat yang tadinya tidak ada spasi yang mungkin saja tidak bisa dibaca, gitu. Sulit dibaca. Terutama kalau mau contohnya kalau tulisan bahasa Bali kan ada spasi di situ. Itu dia. Kalau ibi memula padi bisa dibaca ibi memula padi. Iya. Ibimo. Ibi memula padi. Kalau salah Bisa baca, salah arti. Iya. Makanya penting sekali. Iya. Apa kaitan jeda kok dibilang cecak tuh jeda tuh gimana Pak? Cecak. Ya, tulisan Bali itu kan jeda. Cari.
cari ya? Cari ya. Cari ya. Cari. Oke, ada bilang cari ada. ini. Ya. Ada cari gitu. Ya karena cari itu tempat kita jeda memang koma itu kan. Koma. Ya, koma ya. Koma itu kan menjeda. Sebelum titik, kalau titik terhenti katakan. Kalau koma itu artinya kita selama kalau tidak pernah koma, susah orang membaca. Koma itu kan membuat kita berhenti sejenak untuk ada intonasi, perubahan intonasi. Berarti gitu. Cocok nih kalau jeda-jeda tertentu ke cari ya. Iya. Bengong dicari, cari gitu. Ya. Makanya kalau ada rapat-rapat itu, sebelum dihentikan pasti lewat penyarian dulu. Ditulis dulu ya. Ya, penyarian yang membaca kesimpulan baru terhenti. Gitu. Koma dulu baru titik. Iya. Ya, itu hiatus ya, jeda lah. Nah, dari Gayatri Mantram itu kan melahirkan mantra-mantra lain, Pak Dokter. Gitu. Bagaimana seseorang itu memfungsikan mantra itu, menurut Pak Dokter nih, perspektif Pak Dokter, bagaimana dia mampu memaksimalkan Gayatri Mantram dalam hidupnya, gitu. Dengan melaksanakan apa yang termakna di dalamnya. Oke. Om, ya Tuhan, bur buah swah. Ya. Berarti kita harus terkonek dengan tubuh kita, pikiran kita, ruh kita. Oke. Itu ini yang disebut dengan apa? Manunggaling kalau Gusti. Tubuh manunggal dengan pikiran, pikiran manunggal dengan ruh, ruh manunggal dengan Tuhan. Itu Om, bur buah swah, satu kesatuan. Kemudian kepadamulah yang maha cemerlang aku memusatkan pikiran. Memusatkan pikiran itu seperti Pak Putu bilang tadi. Walaupun tidak mengucapkan apa-apa, yang penting memusatkan pikiran. Ya, asana, duduk, pranayama, dharana, dhyana, ya pratyahara, dharana, dhyana, samadhi. Menyatu, manunggal dengannya dalam pemusatan pikiran. Buku Tantra. Kandapat Tantra. Itu, tapi belum keluar. Belum keluar. Sudah jadi. Pak Putu sudah baca. Nah, nanti bahwa kemudian setelah kita memusatkan pikiran kepada dia, seperti yang Pak Putu bilang, tanpa perlu memohon apa-apapun, permohonan di bagian apa, Dioyona Prachodayat itu akan terjadi juga. Dapatlah kita cahaya inspirasi. Ya. Gitu. Tanpa mengatakan itu pun dapat. Apalagi dengan mengatakan, jelas apa yang kita inginkan. Gitu. Nah, cuman bagaimana caranya kita bisa mendapatkan cahaya terang pengetahuan dari Sang Guru, Sang Maha Guru dalam diri kita atau di luar diri kita. Kalau kita bukan murid yang siap dengan pelajaran, tidak bisa. Kita harus mempersiapkan diri kita dengan bahan-bahan pelajaran-pelajaran. Nanti inspirasinya mengalir, kita ngerti gitu. Ya. Tadi kan pertanyaan saya adalah bagaimana memaksimalkan Gayatri Mantram itu bisa berfungsi maksimal kan gitu. Jawaban Pak Dokter pada intinya adalah bagaimana memaknai setiap kalimat kan gitu. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana halnya kepada anak-anak kita yang kecil-kecil yang belum memaknai. Diberitahu. Dia baru di level pelafalan dan belum punya makna, anggaplah belum sanggup dah memaknai, hanya dia menghafalkan saja. Apakah tidak berfungsi? Ya, atau masih ada? Contoh begini saya ya. Dulu waktu Surya kecil nih, anggap Surya kecil. Ya. Coba Surya kecil tapi sudah bisa ngomong lah, bisa ngomong. Nggak mungkin kita ngasih mantram kepada orang yang belum bisa ngomong. Betul. Anak kecil kita ajak ngomong gini. Ratu Betara Titiang Nunas Rahayu. Nah, kira-kira demikian ngerti nggak dia bahasanya? Ngerti. Nah, seketika dia ngerti ya, karena dia orang Bali. Ratu Betara kalau waktu kecil kan sama yang gini Pak Putu ya. Ratu Sangyang Widi Nemogi Titiang Segar Oger. Iya. Sederhana, tapi orangnya mengerti pada saat mengucapkan. Karena itu bahasa ibunya. Orang-orang di India yang bahasa ibunya bahasa Sanskerta, mantram Gayatri itu sudah hafal, mereka sudah langsung ngerti. Cuman kita yang tidak ngerti, mengucapkan mantra yang seperti itu kan harusnya diberi pengertian. Nah ini kesalahan kita, mengucapkan mantram yang bahasanya tidak kita ngerti. Jadinya dia kacau. Nah, makanya masuk akal kalau orang-orang Bali itu dulu itu sederhana sekali, dia mengucapkan mantra atau doa yang dia bahasanya dia mengerti, bahasa sesontengan. Artinya dia memang menggunakan bahasa dia. Nggak perlu dia menerjemahkan lagi kan. Tapi kalau kita menggunakan bahasa lain, tentu kita perlu terjemahannya supaya mengerti apa yang kita ucapkan. Biar nggak salah kan gitu. Biar nggak salah ucap gitu. Ya.
Berarti Tapi- dari kecil sudah mulai kita kupas-kupas atau berikan Ya. informasi tentang makna-makna dari apa. Maknanya, Oke, gitu. oke. Tapi sebelum kualitas itu menjadi ada, mungkin tidak ada masalah. Ya, ya. Kuantitas dulu. Yang penting Lakukan. jalanin dulu gitu. Ya, ya. Depan sing daripada tidak, ya boleh dulu bergayatri tanpa makna. Ya. Seperti berjapa tanpa makna, ya daripada pikiran kita multitasking, banyak kemana ke sini, ya lebih baik ke satu titik ada waktunya gitu. Tapi setelah menemukan makna, kecepatannya biasanya jauh Ya. lebih tinggi dapatnya Pak Dokter. Kecepatan maknanya itu lebih efek feedbacknya itu lebih tinggi. Karena kalau bisa dilihat kan dari sisi mana mereka dapat manfaatnya. Satu dari sisi kalau perspektif tadi jeda, minimal dia sudah dapat Sudah melakukan jedanya gitu, jedanya, momentum dia untuk jeda sudah dapat. gitu. Nah, kemudian dari jeda itu dia menghafalkan, dan ketika sudah mendapatkan informasi tentang makna-makna, oh pasti jauh lebih mantap ketika kita mengucapkan sesuatu yang kita tahu maknanya kan begitu, dibandingkan sesuatu yang kita sendiri tidak paham maknanya. Gimana? Makanya ada kata-kata begini kan, Weda takut pada orang bodoh. Nah, ya. Ya. Orang bodoh yang paling simpel itu adalah orang yang tidak mengerti apa yang diucapkannya kan gitu. Nah, sehingga orang belajar Weda itu pasti pertama belajar bahasa kawinya dulu, bahasa-bahasa Sanskertanya dulu. Sehingga ketika mengucapkan mantra itu dia mengerti apa yang diucapkannya. Setuju. Nah, cuman sayangnya kita kan dari kecil sudah salah ini. Ya, artinya kita disuruh menyanyikan lagu yang kita tidak pernah mengerti. Maknanya gitu. Harus setidaknya diajarkan sih. Diajarkan maknanya begini. Sekali diajarkan tentang ini, Surya pun mungkin tidak akan hafal, Tian juga tidak akan hafal, betul maknanya masing-masing. Tapi ngerti ketika mengucapkan ganti mantra, oh saya lagi memohon ini, kan gitu kan. Gitu. Jadi beda mengerti dengan memaknai kan gitu ya. Ya. Jadi mengerti itu mungkin atau tahu itu adalah kata per katanya, tapi ketika kita cukup di memaknainya, tahulah kalimat ini maknanya apa kan gitu. Sama dengan anak kecil, potong Surya. Ya. Ketika anak kecil belum bisa bilang es, dia mau minta minum, dia minta cucu. Kita ngerti maksudnya dia minta susu, walaupun dia nggak bisa mengatakan cucu, tapi dia ngerti kalau saya bilang cucu, kasihnya gini. Makanya setuju sih, masuk akal juga. Setidaknya kalau kita tidak tahu makna secara detail, simbolnya ngerti. Maksudnya ini apa? Setidaknya kita bergayatri, niatnya baik sama Tuhan segitu mungkin. Tapi kalau semakin detail kita paham ya semakin bagus. Contoh lagi satu Surya. Kalau anak Surya bilang begini, nggu, apa yang Surya kasih dia? Nggu. Bingung saya. Bingung kan? Tapi Panji dulu waktu kecil, ketika minta minum gitu, minum gitu, ngomongnya apa? Nggu gitu. Das waktu kecil. Dia minta minum dia bilang nggu gitu. Nggak tahu gimana ceritanya jadi nggu. Kita ngerti dia minta air, ya minum. Jadi setidaknya dia salah, dia punya bahasa sendiri untuk mengatakan nggu gitu, minum gitu. Oh ternyata begini gitu. Ya, yang penting bagaimana kalau bahasa komunikasi kan bagaimana seorang itu mengerti apa yang diucapkan kan gitu. Ada maksud. Ada maksud dan tujuan. Saya ingat dulu waktu kecil juga anak saya selalu hampir setiap saat bilangnya apa? Sutolcil. Apa itu? Nah, apa itu? Susu botol kecil gitu. Nggak tahu kok dia bisa menyingkat, nggak ngerti saya. Nggak ada yang memberi info. Oh disingkat enggak? Nah itu mantra itu. Itu kan bahasa rahasia kan? Bahasa rahasia ya. Ini kan. Ya bahkan kalau di NLP kan gitu, kata belum punya makna kalau belum dimaknai kan gitu ya. Betul. Jadi kesepakatan makna itu yang penting bagaimana si pemberi makna atau pemberi kata itu mengerti maksudnya. Dan penerima juga mengerti gitu. Jangan sampai diucapkan tapi dia sendiri juga nggak ngerti, kan bahaya juga gitu. Ya seperti itu mungkin ya Pak Dokter ya. Yang gimana? Sedikit. Ya. Saya ini guru tantra, saya pernah bicara ngajarin sebelum kamu diinisiasi, ya ini boleh diikutin boleh tidak sih. Sebelum kamu diinisiasi, mantra terbaikmu adalah Gayatri. Gitu.
mantra terbaikmu adalah Gayatri. Jadinya sebenarnya untuk orang umum yang belum didiksa, mantra terbaik untuk dilakukan sehari-hari adalah Gayatri. Di samping itu adalah mantra ibu, juga maknanya sangat istimewa karena kita minta pengetahuan suci, kita minta. Tapi setelah kamu didiksa atau bahasa sederhananya atau bahasa baratnya itu diinisiasi, gunakanlah mantra yang diberikan oleh gurumu. Karena yang tahu tentang dirimu adalah gurumu. Yang paling tahu mantra yang sesuai dengan dirimu adalah sang guru itu sendiri ketika kamu sudah memasrahkan seluruh hidupmu di bidang jalan spiritual kepada gurumu gitu loh. Diksa itu aturannya tantra. Jadinya mulai lepaskan mantra Gayatri, rubahlah ke mantra pribadi. Mantra pribadi gitu. Jadinya kalau kita orang Bali mungkin tidak biasa dengan Gayatri mantram, bisa dengan Trisandia ini. Jadinya secara umum aturan kolektif boleh kita lakukan Gayatri mantra atau Trisandia. Nanti kalau sudah dengan serius menjalankan jalan spiritual dengan didiksa atau inisiasi atau menjalankan jalan tantra, sudah punya guru spiritual, ikutilah petunjuk guru itu apa yang harus dilakukan. Karena guru itu ya seperti Tuhan itu sendiri gitu. Jadinya beliaulah yang tahu yang paling cocok dengan karma masa lalumu, akan disesuaikan dengan energi itu. Jadinya dulu pun saya akhirnya sebelum saya didiksa saya menggunakan Gayatri untuk yang paling gampangnya. Waktu dulu kuliah di kampus. Tapi setelah saya diksa, oh ternyata saya diajarkan ini mantra, ini yang sesuai, ini bisa untuk ini dijelasin secara sempurna sehingga menemukan jalan untuk, kan tujuan hidup moksatam jagat kita itu. Jadinya disesuaikan dengan itu dan karma kita. Sering juga koreksi saya Pak Dokter atau Pak Putu terkait dengan apa yang saya lakukan. Jadi ketika saya melakukan proses kepada klien, yang pertama saya gali akar permasalahannya, dan akhirnya ketemulah satu kalimat atau lebih yang memang dia cocok untuk mengatakan hal itu. Nah, saya sering sebutnya mantra. Inilah mantra yang cocok Pak atau Bu. Nah, itu password yang cocok. Dan selalu saya sampaikan, dengungkan ini sesering mungkin. Ya, berarti itu. Contoh hal simpel aja. Karena ketika dia anggap nih kecemasan, bahasa yang muncul di pikirannya, waduh, udah cemas, udah ngejar, bla bla bla. Dia belum punya apa yang seharusnya dilakukan. Tujuannya tidak jelas tadi. Lawan kata dari cemas dan itu. Betul. Akhirnya itu pun bagi orang yang melakukan Pak tuh tidak gampang. Mencari lawan kata tidak segampang yang kita tidak ada di situasi itu gitu. Ya, betul. Jadi ketika menggali itu tidak gampang, butuh waktu, dan akhirnya ketika ketemu entah 1, 2, 3 kata, itulah yang saya sebut mantra yang cocok bagi dirimu gitu. Dengungkan itu, afirmasikan itu, jadikan itu satu sugesti dan jadikan itu satu tonggak tujuan, kayak Google Map itu tujuannya gitu. Cepat atau lambat dia pasti nyampe di tujuan itu kalau dia sudah tahu tujuannya. Nah, berarti kan itu mantra pribadi mungkin tadi ya kan. Makanya tadi tapi siapa yang tahu itu kan ya karena Pak Surya sebagai pembimbing dia untuk memperbaiki kecemasan, ya secara tanda petik pada saat itu ya menjadi guru tempat dia belajar kan. Berarti itu yang cocok pada saat itu untuk mengatasi kecemasannya. Karena kita belum tentu tahu masalah kita sendiri kan Pak Dokter ya. Ya, saya sering di awal juga begini Pak tuh, mungkin pernah ya saya sampaikan bahwa saya selalu menyampaikan kepada klien filosofi di sepak bola, bahwa situasi itu ada yang berperan sebagai pemain, ada berperan sebagai penonton atau komentator, ada pelatih gitu. Yang mana pelatih harus punya kesadaran pelatih gitu. Apa kesadaran pelatih? Salah satunya adalah tidak merasa lebih baik dari pemain gitu. Karena pemain terbaik di dunia itu punya pelatih yang belum tentu pelatihnya lebih hebat permainannya gitu. Tapi ini saling membutuhkan, saling berperan sebagai siapa gitu. Nah, ketika orang yang datang ke saya, jelas saya pemain kan gitu. Nah, kita hanya mampu melihatnya sebagai pelatih yang
tidak juga menganggap diri lebih baik dari mereka. Kita hanya lebih mudah mengamati karena kita tidak mengalami langsung dan membantu pemain itu menjadi versi terbaik bagi dirinya, kan begitu. Jadi tetap selalu ada kesadaran itu supaya kita tidak lepas dari pakem, kan gitu. Justru ketika lepas pakai pakem, kalimat-kalimat kita akan berbeda. Kalimat kita tidak akan menyentuh pemain karena itu keluar dari ego kita, keluar dari keinginan menggurui, kan seperti itu. Karena ada fasenya, saya ada di fase begitu tadi. Jadi begitu punya kesadaran tertentu, oh ternyata ketika kita ada di fase melihatnya sebagai pelatih saja, tidak ada keinginan untuk gimana ambisi untuk lebih baik. Ternyata justru itu membuat hasil dari situasi lebih baik. Seperti itu, Pak Tuh. Gimana Pak Dokter kira-kira? Terlalu berlebihan nggak itu disebut dengan mantra? Ya, mungkin seperti cerita yang kita tonton tadi tentang tantra pada level sulinggih gitu kan. Seorang sulinggih kalau mau jadi sulinggih harus minimal belajar 1 tahun dengan gurunya kan gitu. Baru kemudian akan diberikan sebuah mantra rahasia yang hanya berdua mereka tahu. Mungkin artinya apa? Minimal diamati setahun. Apa sih karakter murid ini, karakter yang calon diksita ini gitu. Kemudian setelah itu baru akan didapatkan mantra yang pas buat dia, sama seperti pelatih tadi. Kan nggak mungkin langsung pelatih langsung tahu karakter pemainnya, kan nggak mungkin. Digali dulu, digali mengamati, tahu dah karakternya begini, kasih afirmasi ini pasti dapat gitu. Nah, ternyata pengenalan lebih jauh tuh dapat gitu. Betul berarti itu. Dia nggak akan bukan anulir ya, dia nggak akan kasih sudut pandang lain dengan apa yang dia sampaikan tadi di awal, bahwa kita harus ngerti makna, ngerti arti, baru kita mengucapkan mantra. Tapi ada satu sisi, ketika kita benar-benar di bagian level rahasia itu, kita diberikan sebuah mantra yang kita nggak bisa cari, dapatkan maknanya, artinya nggak dapat, tapi tujuannya dikasih. Nanti kalau kamu mau pakai ini, mau melakukan ini, pakai mantra ini. Kalau mau bikin ini, pakai mantra ini. Setelah yang dikasih tahu mantra itu, yang carilah artinya, nggak ketemu artinya. Karena ternyata ini memang bahasa password. Kalau bahasa password kan kadang-kadang nggak ada artinya itu. Tapi ngerti maksudnya kan? Ngerti maksudnya. Jadi tujuannya ngerti. Jadi kalau mau melakukan ritual yang ini, untuk mendapatkan berkah ini, mantra ini pakai. Kalau mau ritual yang ini, dapat berkah ini, pakai mantra ini. Tapi secara harfiah nggak ngerti arti kata itu. Lumayan lengkap tuh artinya. Dicari artinya ke bahasa Sanskerta nggak ketemu dia. Tapi ngerti pakai ini gitu. Jadi kalau mau buka password membuka ini pakai password yang ini, gitu model. Dan pada akhirnya kita semua punya mantra khusus kan gitu. Itu pada akhirnya begitu. Pada akhirnya kita punya mantra-mantra khusus. Di bukunya Pak Dokter yang Alam Kematian, saya dapat memang satu password yang saya sering gunakan. Aji, Nana, Pekulun. Ibu Aji, Nana, Pekulun Budal. Itu password yang luar biasa bagi saya. Itu ngeresep sekali di hati. Dan saya kadang-kadang ngelatih itu. Nanti siapa tahu lewat besok udah dapat passwordnya. Setuju karena kita berpulang. Password kemanunggalan. Password untuk bisa pulang ke rumah asal mula kita. Dari Gayatri Mantra, Om Mantra, password pulang ke rumah. Karena kan endingnya pulang ke rumah. Berarti mantra itu nanti akan membawa kita kepada kemulan. Kapan-kapan kita bahas minggu depan berarti. Kemulan. Karena itu tujuan nanti. Nah itu passwordnya tadi dari bukunya Pak Dokter. Apa judulnya itu? Perjalanan ke alam kematian. Itu ada satu. Baik, semua niki Pak Dokter, Pak Butuh, terima kasih. Pokoknya kita tetap di Demitas Guys. Salam rahayu.